money itu just a tool to make sure kalau lu sebagai laki-laki itu bisa berfungsi secara baik. Boleh share nggak awalnya itu lu belajar saham pertama kali lalu entry ke market itu di umur berapa dan apa yang terjadi pada saat itu? Why? Gue pertama kali entry di market itu 2019 sebenarnya. Lu taruh 5 juta per bulan konsisten selama 20 tahun, itu lu cuma dapat 1,2 M doang kalau nabung di bank. Tapi kalau misalnya lu taruh di instrumen investasi yang 20% per tahun, lu punya uang itu 15 miliar. Akhirnya lu bisa nggak bilang kalau misalnya hidup lu itu berubah dari financial market? Oh ya pasti, 100%. Kalau nggak ada financial market, gue nggak akan bisa lah, absolute zero lah. Apa satu pesan yang mau lu sampaikan ke mereka yang udah nonton podcast kita ini? Menurut gue semua orang tuh punya conversion rate. Apa yang bisa menentukan conversion rate seseorang? Menurut gue 3. Pertama talent, kedua tuh seberapa sulit hidupnya, terus yang ketiga itu dari keinginannya untuk belajar. Call out satu orang buat datang ke podcast ini untuk gua tantangin trading buka porto juga. 100 juta gua kasih juga. Boleh 2 orang gak? Sebelum kita mulai, gue mau ingetin kalian untuk subscribe dulu ke channel ini supaya gue makin semangat ngundang orang-orang untuk sharing di The Inner Circle. Gue janji akan ningkatin terus kualitas dari channel ini. Langsung klik tombol subscribe dan welcome to The Inner Circle. Bos Jove, welcome to my podcast, welcome to The Inner Circle. Thank you. Ini podcast pertama lu ya? Iya, ini yang di orang lain ya podcast pertama gue. Khusus Bos Leo ya. Sebelumnya emang apa? Lu yang podcast internal sih, di Revalue aja gitu. Atau di member only lah. Oke. Nah, in case kalau teman-teman di sini ada yang belum mengenal Jove itu siapa, boleh kenalin diri dulu nggak? Halo teman-teman semua, gue Jove, gue orang Bekasi ya. Pride banget. Gue bingung banget sama Harus orang. pride. Nggak tahu kenapa teman-teman gue yang Bekasi ya, bangga banget. Menunjukkan identitas mereka itu Bekasi gitu. Soalnya udah biasa dibully pak. Jadi yang bisa naikin cuma dirinya sendiri doang kebetulan. Oke. Iya, nama gue Jove. Tahun ini gue 23 tahun. Gue sekarang CEO co-founder dari Revalue Academy, tempat edukasi saham. Oke. Gitu. Dan lu secara pribadi juga mengkategorikan diri sebagai investor, trader, scalper? Oke. Gue full time investor sih basically ya. Mungkin investor. at this time mungkin 97% of my asset sekarang itu datangnya dari cuan dari investasi. Ada yang di saham, ada yang di kripto, tapi majority secara nominal masih di saham. Gitu. Oke, berarti mayoritas investment lu sekarang pun portfolionya ada di saham. Sekarang 100% saham. Sekarang ini Februari 26. Ya. Februari 27. Gue sekarang 100% di saham. Full 100% cuma di saham. nyisain duit buat makan sehari-hari doang. Cuma makan sehari-hari doang, cuma 30 juta kayak rekening gue. Oke. Nah ini gua mau ngulik nih. Oke. Tapi ini disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini podcastnya itu di shoot di tanggal 26 Februari. Ya. Jadi apapun yang disampaikan hari ini itu pertama not financial advice. Not financial advice. Dan do your own research. Nah, Betul. Itu Itu penting tuh. NFA Dior ya. NFA Dior. Tapi kalau cuan sudah kuungkapkan. Siapa yang begitu John? Nggak tahu. Itu kan apa? Emang ada yang begitu? Nggak tahu. Nggak ada. Gue ngasal ngomong aja. Siapa tahu ada yang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau rongkat lapor polisi nanti. Aduh. Jangan ya, izin. Nah izin. ini gimana nih belum apa-apa. Jov ini podcast pertama lu Jov. Oh iya, siap. Oke. Nah jadi gue penasaran Jov. Ya. Mungkin cerita dulu sedikit ya teman-teman ya. Gimana awalnya gue bisa kenal Jove. Jadi dari Mutuals ya. Dikenalin sama Bevan ya. Yes. Dikenalin Bevan. Terus suatu hari kita lagi makan. Gue ingat banget makan di Tangkot. Iya, tempatnya 9 Naga itu ya. Tempatnya 9 Naga. Nah itu kita agak kampungan juga ya. Jujur guys. Jadi kita agak kampungan banget. Mau makan di sana cuman untuk dapat fotonya doang. Di mana akhirnya nggak dapat juga karena backlight. Gitu. Karena siang hari ya, 9 Naga kan malam ya. Iya. Pak Aguan dan teman-temannya makannya malam. Tahu betul. mereka. Iya tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tulisan Citibanknya tuh kayak kecil gitu gara-gara backlight ya. Terus nggak dapat foto. Ya udah. Tapi Jov dari makan siang itu ya. Iya. Gue profit lumayan lah. Gue tau lah, gede lah, bukan cuma lumayan lah. Mobil dapat. Mobil apa nih? Itu dia mobil apa ya. Nah, pada saat itu gue ingat banget. Itu baru kedua kalinya gue ketemu lu Jov. Terus tiba-tiba lu bilang, Le, gue lagi ngelirik Bumi. Pada saat itu Bumi harganya 140-an mungkin atau 50. Ya, somewhere around there lah. Terus lu bilang, gue bullish banget dengan target minimal 300. Nah, gue kan pada saat itu merasa nih orang apa sih tiba-tiba nge-call saham ke gua gitu kan.
targetnya 2x gitu, dan bumi kan, bumi. Maksudnya yang gue lihat itu bumi itu bukan gorengan loh, bukan gorengan banget lah. Maksudnya lu mau masuk berapa miliar pun keluar gampang gitu. Betul. Beda cerita kalau saham gorengan mau 2x 3x gampang gitu kan. Boleh diceritain nggak kenapa pada saat itu, apa yang lu lihat di bumi pada saat itu? Oke. Ini bukan sekarang ya teman-teman ya, tapi pada saat itu di bulan Oktober mungkin. Mungkin Oktober ya. Iya, Oktober sih, Oktober akhir ya. Oke, apa yang lu lihat? Simple sih ya kalau misalnya gue lihat bumi ya waktu itu. Pak Antoni Salim masuk di private placement paling gede di bursa 24T di harga 120 Le. Itu di bulan September 2022 kalau nggak salah. Udah almost 4 tahun ya, udah 3,5 tahun. Kalau kita lihat dia belum cuan basically kan. Harganya 150, 140, dia masuk di 120. Maksudnya ini secara logika dasar aja ya. Ngapain konglomerat, mungkin konglomerat paling gacor lah ya di Indonesia ya. Ini menurut gue sih undebatable ya. Kalau misalnya Pak Salim itu semua hal dalam hidup kita nih. Ini ada Pak Salim ya. Ini ada Pak Salim, itu kopi juga ada Pak Salim. Tadi gue makan ayam ada Pak Salim. Semuanya ada Pak Salim ya. Jadi gue secara execution udah nggak diragukan lah. Terus gue mikir juga bahwa waktu itu kan saham Konglo lagi hot-hotnya ya. Dewa udah jalan dari harga 80 dari 100 waktu itu kalau nggak salah harganya 200-an kali ya. 200-an. Terus juga dari sisi BRMS harganya udah 1000-an waktu itu. ENRG juga udah jalan. Terus BNBR udah jalan. Beberapa saham grup Bakri udah jalan lah. Tapi waktu itu gue liat belum jalan cuma Bumi. Dan Bumi itu punya tendensi di setiap market cycle tuh dia selalu menjadi dessert. 2008, 2016, 2022, dia ke 150. Jadi gue mikir yang Bumi adalah produsen batubara paling besar di Indonesia. Gimana ceritanya dia belum gerak? Padahal dia secara kepentingan ini punya Bakri dan punya Salim. Yang dimana waktu itu Pani kan udah naik gila banget, itu ada Pak Salim juga gitu. Jadi gue mikir simple aja sih. Ini pasti bakal gerak, kita tinggal just the matter of time aja. Dan itu gue juga heavy banget di Porto pada saat itu. Sampai akhirnya peaknya di 460. Sampai akhirnya Leo ngechat gue, Jov gue gak bisa kerja gara-gara lu ya. Gara-gara setiap hari lucuan ratusan juta sampai miliaran gitu kan. Kayak lu nggak sebanyak itu juga, cuman oke lah. Ya lu bilang waktu itu gue, Jov ini gue gak bisa kerja. Kayak buat apa gue kerja, gue sehari dapat segini. Kayak ini mungkin berapa bulan gue kerja gitu. Jadi maksudnya ya itu sih very very simple ya, sangat amat simple sih mindsetnya. Plus juga Bumi kan narasinya sangat panjang kan. Dia punya target, mungkin nanti bisa gue jelasin lebih dalam ya. Tapi kan dia punya target untuk punya EBITDA atau pendapatan atau ya income itu 50% dari non batubara. Sementara sekarang di semua masih batubara. Jadi kalau misalnya di saham narasi kan yang penting kan adalah narasi lu ke depannya kan. Dan pada saat itu Bumi baru aja beres akuisisi Wolfram sama Jubilee di Australia. Jadi gue mikir revenue tambahan dan EBITDA tambahan dari Wolfram dan Jubilee aja itu akan narasi yang sangat bagus. Belum akuisisi-akuisisi di masa depan yang akan dia lakukan lagi. Dan mungkin nanti bisa gue bahas gitu. Nah pertanyaannya ini buat teman-teman di sini, in case mereka pengen tahu ya, bagaimana caranya lu bisa tahu, let's say, Pak Salim ada private placement, narasinya itu mereka mengakuisisi ABCD gitu ya. Emang dari mana aksesnya? Kalau misalnya private placement itu publicly known information ya. Dia explicitly di keterbukaan informasi ngasih tau kalau misalnya Pak Salim masuk di harga 120 sejumlah 24T. Itu semua orang udah tahu dan media kan sekarang udah banyak ya, nggak kayak pas zamannya Benjamin Graham atau Warren Buffett yang harus baca koran satu persatu ya. Gitu. Kalau misalnya dari sisi narasi akuisisi itu pasti kan dia announce ya, dia akuisisi Wolfram sama Jubilee gitu. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara tahu narasinya di masa depan? Cara tahu narasinya di masa depan sih biasanya gue analisisnya secara bottom up ya. Maksudnya bottom up tuh gimana? Jadi gue bisa lihat dari target company. Target company kayak let's say Dewa tuh kan waktu itu dia mau turn around kan. Dia mau yang tadinya projectnya tuh dia subkon ke kontraktor lain, sekarang dia mau lakuin sendiri sebagai kontraktor. Dewa tuh for konteks itu kontraktor tambang ya, especially buat grup-grupnya Bakri gitu. Nah kalau Bumi itu sangat simple, dia punya target bikin EBITDA itu sekitar 5T di tahun 2031 dari yang non batubara. Nah kalau misalnya kita ngitung pakai rumus Roche itu kayak return on capital invested, itu biasanya jumlah investasi yang harus digunakan untuk menghasilkan 5
5T, let's say 5T itu 23%-nya gitu. Jadi total investasinya tuh let's say mungkin bisa 20T gitu. Berarti kan perlu ada 18-20T akuisisi di non batubara yang harus dilakukan untuk mencapai target EBITDA. EBITDA tuh by the way earnings before interest, taxes, depreciation, amortization ya. Itu sekitar 18-20T. Sementara sekarang mungkin baru 2T. Gitu. Kan kalau di saham narasi kayak sekarang, yang dibutuhkan itu adalah narasinya. Yang bisa bikin retail hype, institusi hype, dan juga foreign hype. Gitu. Jadi mungkin caranya lebih ke bottom up gitu ya. Kalau misalnya menentuin narasi di masa depan gitu. Nah, tapi yang terjadi itu kan kemarin Bumi ini hype banget lah di dunia retail terutama ya. Jadi gue ada satu indikator, ini indikatornya itu berbeda, nggak pakai technical, nggak pakai fundamental. Gue indikatornya itu pakai ngopi, Jov. Jadi ini indikator kopi. Jadi gue udah berkali-kali notice, yang penting kalau gue masuk ke coffee shop, gue kan hampir tiap hari pasti beli kopi. Gue datang ke coffee shop, kalau ada random guy yang mereka lagi bahas tentang saham, itu udah peak. Itu kayak pasti dari track record gue, menurut kepercayaan saya, itu udah peak. Dan bener, kemarin momennya itu ya, ada temen gue yang dia punya cafe, dia cerita kalau customer yang datang itu bahasnya bumi. Bahkan ini tanpa berusaha menjadi seksis atau apa ya, yang apa kayak cewek-cewek kuliahan itu juga bahasnya bumi gitu. Gue baru beli bumi. Nah di sana gue udah kayaknya ini bakal something deh terjadi gitu kan, dan crash kan yang MSCI kemarin, walaupun gue juga nggak tahu itu bisa terjadi, dan gue juga kena drawdown yang lumayan. Pertanyaannya, lu expect nggak kemarin terjadi crash MSCI? Oh enggak, 100% gue langsung jawab aja, gue enggak. Gue bukan nabi, gue bukan Tuhan. Ya bener kata lu sih, bulan Oktober sampai Desember tuh maunya tutup mata lempar dart juga kayaknya pasti cuan ya. Gitu ya. Karena semua saham konglo naik kan. Mau dari Pak Pepe, dari Haji Isam, dari Salim, dari Bakri, semuanya pasti Happy Hapsoro, semuanya pasti cuan kan. Tapi menarik tuh pernyataan lu. Karena dulu orang juga meragukan kenapa bumi bakal naik dari 120 tuh karena jumlah investor banyak banget lah. Waktu itu SID-nya single investor identification-nya ya, itu tuh 150 ribu. Itu banyak banget loh. Dan waktu itu semua orang juga meragukan gue dan partner-partner gue gitu di Revalue, kalau misalnya ngomong ya ini bumi terlalu banyak investornya, pasti susah buat ngangkatnya dulu bahasanya gitu kan. Berat buat ngangkatnya. Sekarang kan 500 ribu ya jumlah SID-nya kalau nggak salah per hari ini tanggal 26-27 Februari ya. Nah tapi pertanyaannya, waktu itu ketika semua orang meragukan, segampang ini loh. All it takes is just 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk naikin dari 130 ke 460. Gitu. Which means kalau misalnya lu tahu tren TikTok yang if he wanted to he will, tau gak sih? Tapi ini berlakunya di Salim, Pak. Gitu. Jadi kalau Pak Salim mau, apapun bisa kejadian. Betul. Min kan banyak sekali gosip yang beredar tentang seberapa kekayaan asli Pak Salim kan. Yang gila-gila banget gosipnya gitu kan. Belum kekayaan dia yang di Hong Kong, yang di Cayman Island, yang di British Virgin Island gitu. Jadi menurut gue sih it's not a problem ya seberapa banyak investor. Tapi gue setuju, entah kenapa tuh bumi selalu jadi saham yang hype. Gue juga gak ngerti kenapa ya. Kemarin gue coba ngobrol sama si Jejo kan, terus gue ceritain soal bumi. Dia bilang gue dimaki-maki sama bokap gue gitu. Kalau gue ngomongin saham bumi, saya bokap gue nyangkut di goceng gitu kan. Terus itu 8.000 turun ke gocap kan. Gitu. Tapi menurut gue it doesn't matter sih jumlah SID-nya berapa ya, karena ya first of all it's Pak Salim gitu. Kalau yang soal MSCI kemarin, mungkin gue spill di sini ya, bahwa banyak banget huge names, literally huge names, not only smart money tapi info money juga. Itu yang nyangkut di harga 400-an. Dan itu nyangkutnya ratusan miliar sampai triliunan di bumi. Sampai sekarang. Tapi dari yang lu tahu, mereka udah cut loss nggak? Atau apa yang mereka lakukan? Kena liquidate kah? Apakah? Mereka nggak cut loss. Yang gue tahu kemarin pas bumi ke 180 kan, sempat ke 180 kan. Itu bottomnya habis itu diterbangin, nggak tahu tuh uang dari surga mana langsung rebound ke 230 kan. Itu banyak banget margin call yang kena. Gue ngobrol sama teman-teman di sekuritas. Margin call yang kebanyakan nge-marginin di 200, karena udah 400, minus 50% nggak mungkin lah. Tapi kan ARB kedua aja harganya udah 250 kan. Tapi maksud gue, ibarat smart money dan info money aja kena,
dan ratusan miliar dan triliunan gitu yang gue tahu ya. Yes. Apalagi kita retail unyu-unyu yang uangnya nggak segitu gitu. Jadi maksud gue crash kemarin itu sebenarnya nggak ada fundamental shift apapun dari segi apapun ya. Company still doing well, narasi tetap ada. Tapi itu purely market risk. Karena kan kalau di saham kan kita bisa market risk, bisa company based risk. Nah kalau kemarin itu gue sebagai investor melihat bahwa MSCI ini purely market risk gitu. Sekarang pertanyaannya setelah MSCI ini ngapain kan? Gitu. Gue jadi narasiin diri gue sendiri nih. Jadi tapi emang itu next. Oh emang next question itu. Emang next question itu sih. Ya pas. Jadi next after MSCI apa? Yeah. Menurut gue. Sorry, after MSCI as in sekarang masih di abu-abu. Ini kayak kita kan kayak masih di limbo condition gitu loh. Betul. Nggak tahu mau ngapain gitu. Iya betul. Atau setelah nanti. Oke. Yang lu maksud itu apa? Yang gue maksud tuh sekarang dan setelah. Oke. First of all menurut gue itu almost impossible Indonesia turun ke frontier sih. Oke. Karena for konteks kalau Indonesia turun ke frontier, kan gue pernah cerita ke lu kalau emiten masuk MSCI itu dapat flow 3-4 T kan. Iya. Yang dimana flow 3-4 T itu buat bumi tuh geli-geli Itu cuma flow 2 hari gitu. Terus kalau misalnya turun ke frontier market yang mana kita sekelas sama Pantai Gading sama Burkina Faso gitu ya. Itu Paso Peso tuh lagu itu. Itu nggak mungkin gitu karena flow-nya nanti lu tau nggak coba berapa? Cuma 300 miliar kalau masuk MSCI gitu. Oke. Kohengki sekali masuk ke saham juga lebih gede. Nanti daripada masuk ke MSCI mending suruh Kohengki masuk gitu kan. Gitu. Jadi maksud gue pertama itu nggak mungkin lah turun ke frontier market menurut gue. Kalau yang kedua kan sekarang mau dibuka kan datanya. Yang di atas 1% gitu kan. Sama dikasih tahu kalau ada kepemilikan yang terkonsentrasi kan. Nah jadi menurut gue I think it's over buat saham Konglo. Ngangkat di situ. Tapi yang apa? Saham Konglo yang apa? Yang target price-nya tuh purely MSCI. Oh. Kan lu tahu kan kalau misalnya mungkin 3-4 bulan yang lalu yang kayak kenapa target price-nya segini bro? Karena MSCI-nya segitu. Jadi bukan analisis fundamental tapi analisis matematika ya. Jadi saham yang beli juga ini sahamnya bisnisnya apa kagak tahu. Pokoknya MSCI-nya di segini gitu. Ada yang ternyata dikira burung walet ternyata sarang naga gitu kan nggak tahu kan. Nah itu purely target price-nya karena MSCI. Nah menurut gue itu udah say no sih. Oke. Big no ke saham gorengan atau ke saham-saham Konglo yang target price-nya purely MSCI karena akan lebih susah untuk tanda kutip market maker which is company-nya sendiri untuk naikin harga sahamnya karena kan ada shareholder concentration list di atas 1% kebuka. Jadi mau nggak mau untuk ngepam harganya ke atas itu butuh inclusion atau butuh partisipasi dari foreign funds, local funds, MI kayak Eastspring Alliance. Terus butuh juga pasti partisipasi dari retail. Gitu. Jadi dari sini pun gue melihat bahwa apakah saham Konglo mati? Sebenarnya enggak. Mati bagi yang gue bilang tadi. Nah sekarang pertanyaannya saham Konglo apa yang bakal survive? Saham Konglo yang bakal survive adalah saham Konglo yang emang narasinya legit. Backed by fundamental dan juga valuasinya make sense sekarang. Dan secara future valuation kalau kita masukin narasinya jadi sangat murah. Gitu makanya sangat amat terbatas sih. Kalau gue bisa bilang ya saham-saham Konglo yang masih relevan sekarang gitu. Gitu. Nah gitu. Nah berarti yang lu lihat sekarang itu let's say bumi nih. Ya. Nah, gue penasaran satu hal nih. Kan katanya MSCI ini nanti bakal mengecek kebenaran dari free float. Betul. Yang adanya itu kan. Betul. Berarti secara nggak langsung nih dengan si bumi ini retailnya udah gemuk di dalam, somehow bisa dibilang menguntungkan dong. Lebih menguntungkan ketimbang yang selama ini free floatnya gak benar dan nanti akan terekspos. Betul. Ya, itu benar banget, Le. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi, free float-nya bumi ini jadi podcast full bahas bumi dong. Belum. Tapi bumi tuh sekarang tuh free float-nya 41% for context. Sementara saham-saham Pak PP, Happy Hapsoro tuh free float-nya biasa 15, 16, 17%. Jauh banget kan? Dan ya gue confirm lah kalau misalnya real free float-nya tuh at least gue menurut perhitungan gue mungkin di 20%. Which is safe kan? Karena kalau masuk MSCI kan free float-nya 15% kan, Le. Gitu. Jadi benar kata lu, dengan banyaknya retail ini yang masuk, itu menandakan bahwa itu real free float. Plus kan bumi liquid banget. Gitu. Per hari itu minimal 1-2 T. Jadi kalau misalnya foreign funds mau masuk, local funds mau masuk, langsung hajar 300-400 M tuh bisa, Le. Bahkan 500 M pun juga bisa gitu sehari. Dan itu mungkin akan menggerakkan harganya. Tapi gak akan yang bikin kayak arah berhari-hari gitu, enggak.
Karena liquid banget. Di setiap kali lu beli gede pasti ada yang jual gede juga. Gitu. Dan kalau kita lihat saham Konglo sekarang kan mungkin dihitung jari ya. Yang likuiditasnya di atas 500 M gitu, di atas 1 T gitu. Gitu makanya bener banget kata lu, justru menguntungkan. Karena free floatnya asli plus liquid beneran. Permasalahan MSCI kan sebenarnya kenapa MSCI itu kemarin marah banget? Karena ada beberapa yang kayaknya gak enak buat gue sebut ya. Saham Konglo yang masuk MSCI itu yang gak liquid sama sekali, Le. Gitu yang jadi ketika mereka lagi rebalancing, ketika foreign funds lagi ngikutin MSCI sebagai standar, abis itu mereka mau masuk, abis itu mereka ngeratain nih, oh sini bobotnya segini, sini Indonesia kan kecil cuma 2-3% gitu. Pas mereka lihat, oh ini kok gue nggak bisa masuk yang ini, karena gue nggak bisa masuk saham yang ini, yang saham Konglo yang nggak liquid ini, gue tuh jadi nggak bisa ngeratain portofolio gue dengan baik, akhirnya ngerusak kredibilitas gue di mata klien-klien gue, which is foreign funds tadi gitu. Gitu sih. Kenapa MSCI akhirnya semarah itu ya? Gitu. Nah, ini pertanyaan sejuta umat ya. Dan pasti akan di clipping sangat banyak orang. Jov, jadi kalau misalnya sekarang masih mau masuk Bumi masih bisa nggak? Sekarang hari ini harganya 250 ya? Iya. 26 Februari deh. Ntar teman-teman cek deh. Iya. Oh, gue sambil cek deh. Iya. Biar nggak salah ya guys. Iya. Bumi. Ya 20 kayak hari ini. Wait. Ini langsung buka nih. Langsung. 258. Bumi masih bisa masuk apa enggak, Jov? Menurut gua bisa. Tapi ini disclaimer not financial advice, do your own research ya. Why? Kalau gue rekap ya, mungkin jadi beberapa alasan. Yang pertama narasinya masih panjang. Karena gue bilang tadi dia target itu EBITDA 50% dari non-call 2031 dan untuk memenuhi itu hitung-hitungan gue harus investasi tadi belasan T. Dan urgensinya pas banget nih sama bull market sekarang, yaitu dia harus ngelarin semua akuisisinya tuh di tahun ini sama tahun depan. Kenapa? Karena contoh Wolfram sama Jubilee, mereka tuh butuh waktu 1 tahun untuk bisa beroperasi, Le. Wolfram itu sama Jubilee itu baru bisa operasi kuartal 3 tahun ini di Australia itu. Nah ada laman mining nih di Kalimantan, itu buat beroperasi butuh waktu 2 tahun. Gitu. Dan untuk fully capacity revenue-nya, untuk fully utilize itu butuh ekstra 1-2 tahun lagi. Berarti let's say buffer 4 tahun lah. 2031 kalau kita backtrack 4 tahun tuh berarti 2027 kan. Dan kemarin gue juga sempat di Revalue ada call investor relationship Bumi, dia bilang kalau misalnya harus digencarinnya tahun ini sama tahun depan. Berarti kan itu akan menjadi set of narratives yang mendukung pergerakan si price action-nya. Itu pertama. Kedua, dari sisi likuiditas. Kalau misalnya kita ngomong foreign funds sama local funds, sekarang tuh lu perhatiin nggak belum ada yang bikin research report Bumi. Yang biasa ada initiation, target price, belum ada. Karena Bumi selama ini belum serve, baru sekarang mulai ngebuka-buka ini. Dia mulai datang ke retail, dia mulai menyambut institusi dan udah banyak interest juga. Kenapa? Karena liquid banget, Pak. Liquid gila, 2T 3T itu sakit banget buat saham kalau Le. Itu sakit banget sumpah. Gitu kayak very very liquid. Jadi ibaratnya local funds tuh aksesnya di Bumi tuh belum banyak lah. Mungkin di saham-saham seperti BRMS, Dewa atau di saham-saham Konglo dari grup lainnya tuh udah mulai banyak akses local funds dan posisi local funds di situ gitu. Tapi kalau misalnya Bumi tuh it's just the beginning. Itu kedua. Sama dari sisi ketiga kemarin gue mencoba memvaluasi fundamental. Let's say kalau gue mau bahas secara fundamental nih, aslinya valuasi Bumi tuh sekarang berapa sih? Gitu yang nggak pakai naratifan ya. Kemarin tuh gue coba ngitung pakai produksi Bumi di tahun 2026 full year. Gue hitung-hitung tuh kira-kira target price-nya tuh di 180 Le. Kalau coal business-nya doang. Coal business doang. Kalau plus non coal business di tahun 2031 kita backtrack ke sekarang, itu mungkin valuasinya di 2031 asumsi EBITDA-nya itu sekitar 7-8 T ya. Itu gue ada hitung-hitungannya sih. Nanti mungkin bisa lo touch di sini, gue nanti bisa. Itu sekitar di harga 400. Itu dengan narasi non call-nya. Gitu. Maksudnya itu baru secara fundamental. Belum secara naratif, FOMO, hype driven. Menurut gue Bumi kalau balik ke ATH at least tembus 400 lah level psikologisnya. Itu pasti retail bakal balik lagi FOMO, apalagi kalau tembus 500.
Menurut gue the FOMO will be there. Karena yang kayak lu bilang, entah kenapa Bumi itu kayak beacon of hope Pak, gitu bahasanya ya. Iya. Jadi orang kalau mau con tuh pasti mikirnya Bumi gitu. Iya, gue sekarang juga kalau mau Mikirnya Bumi. Lu juga gue tahu masih ada kan? Ada dong. Ada gitu. Tapi Jadi, dikit. Oh dikit. Gue sisain dikit. Ya gitu. Jadi. Tapi mungkin setelah podcast ini nanti kita ngobrol. Ya boleh. Di belakang aja ya. Iya. Terus bilang pom-pom lagi. Gak bisa juga gue pom-pom Bumi 3T per hari, 2T per hari ya gitu. Jadi gitu sih. Paling poin keempatnya ya masa Salim masuk 24T. Udah 4 tahun investasi cuma beggar le. Oke. Sekarang 250. Dia masuk di 120. Tapi gue penasaran nih, ngomongin Pak Salim nih ya. Izin Pak. Izin. Lu kemarin gue dengar desas-desus sebenarnya itu apa yang ditampilkan kayak top riches lah dari majalah-majalah manapun yang ngeklaim orang terkaya di Indo itu 1, 2, 3. Kan Pak Salim itu nggak jarang banget nomor 1 gitu ya, nyempil di bawah, nyempil agak bawah gitu kan. Betul. Tapi banyak yang bilang sebenarnya beliau lah yang ngontrol semuanya. Iya betul. Itu lu percaya, yakin nggak sebenarnya itu? Lu merasa gimana pendapat lu? Oke, ini baik yang nggak aman ya. Tapi intinya konspirasi ya. Boleh dong. Iya, kalau menurut gue dari banyak yang gue denger sih benar sih, Le. Oke. Dan terbukti juga bahwa dia the best in the financial services. Dulu punya BCA juga. Dia sekarang the best in consumers. Dia juga the best di batubara juga, beli largest coal producer. Terus end to end sistemnya energi juga dia punya. Properti juga. Pick 2 Pak Antoni Salim juga. Dan banyak lagi sektor. Dia juga supplier terbesar katanya kan di babi di Hong Kong. Di Asia juga dia pegang ayam juga. Nah jadi maksud gue kalau ditanya itu kan majalah itu kan biasa kan majalah tuh kayak Forbes atau Fortune gitu kan mereka nge-track dari publicly listed companies kan. Oh jadi lihat nih Salim punya 10 IPO, emiten IPO. Dilihat ownership berapa dikali sama market cap-nya udah kan. Sementara as we know kan Pak Antoni Salim tuh berdikari bukan cuma di Indo kan. Di Hong Kong, di Asia lain, juga di negara-negara lain. Dan dia juga punya banyak sekali holdings pasti di negara-negara yang taxnya lebih friendly gitu. Jadi menurut gue sih valid ya. Valid. Menurut gue sih sangat amat valid. Tanpa mendiskreditkan konglo-konglo yang lain ya. Iya. Tapi gitu jadi. Kok gak takut? Jawabnya agak takut gue. Takutnya dikiranya yang gue lagi. Masa Pak Salim lebih kaya daripada gue. Siapa tau ada konglo yang ngomong gitu. Ya gue sih berpikiran kayak gitu ya. Sama banyak banget lah gosip-gosip yang beredar juga tentang exposure dia di infrastruktur digital kayak kripto, dia punya Bitcoin berapa. Terus ada juga dia sekarang kan dia masuk data center juga kan di CII. Dan entah kenapa Pak Salim tuh lu tau gak sih quotes yang Bruce Lee yang gue lebih baik 1000 melatih satu tendangan 1000 kali 10.000 kali daripada menguasai 10.000 tendangan. Pak Salim nih entah kenapa dia 10.000 tendangan tapi 10.000 kali Pak. Jadi dia tuh gue gak make sense sih detok gue. Gimana lu bisa se-versatile itu di belasan industri. Dan semua itu dan semua works gitu. Dan worksnya bukan definisi works kita ya. Mungkin kalau menurut works kita lu mungkin berapa M aja udah works. Dia kan berapa puluh T, berapa ratus T. Jadi menurut gue waktu mengizinkan izin Pak Antoni Salim, pengen banget sih ketemu Pak Antoni Salim terus nanya gitu. Gimana cara excel di industri sebanyak itu? Karena kan dia biasa ada orang kepercayaan kan. Kayak di BRMS Pak Agus Projo. Habis itu di Bumi juga ya ada Pak Agus Projo juga. Ada beberapa orangnya juga. Di setiap atau di DCII dan di infrastruktur digital tuh Pak Toto Sugiri gitu. Gimana cara dia memilih orang dan memastikan orang itu bisa perform buat dia sih. Itu yang gue gak make sense sih. Tapi apakah bisa dibilang kalau misalnya dari semua pengusaha atau siapapun lah di Indonesia ini yang lu bisa temui dan lu bisa interview, lu bakal pilih Pak Antoni? Definitely Pak Antoni Salim sih. Pak Antoni Salim karena kan dia ibarat kata nih kalau kata zaman sekarang tuh pewaris rasa perintis gak sih? Pak Antoni Salim tuh. Jadi dia bisa nge-escalate bisnis yang udah di start sama ayahnya dalam magnitude yang gila banget. Segede ini. Dan mungkin satu Asia nggak ada yang nggak tahu Pak Antoni Salim ya konglo satu Asia gitu karena presence yang dia miliki di gitu di supply chain peternakan atau di financial services gitu atau di consumer gitu. Gitu sih. Nah ini mungkin biar kita nggak cuma bahas Bumi dan nggak ngegosipin konglo ya. Iya benar. Gue mau tarik balik ceritanya ke lu sendiri dulu Jof. Boleh share nggak awalnya itu lu belajar saham, belajar pertama kali lalu entry ke market itu di umur berapa dan
Apa yang terjadi pada saat itu? Why? Oke. Gue pertama kali entry di market itu 2019 sebenarnya. Itu pakai KTP nyokap gue. Itu gue waktu itu 16 tahun. 16 berarti sekarang lu 23. 23. Oke. Gitu gue itu di 2019 saham pertama gue pasti BCA ya. Itu udah obvious karena semua orang kan selalu bilang kalau lu taruh saham BCA lu bisa dapat 20% setiap tahun ya. Katanya merem kalau ditarik garis gitu. Terus gue pakai kalkulator kekayaan gitu. Dulu kan gue nggak expect gue bisnis. Jadi kayak gue mikir kalau misalnya 5 juta per bulan, gue masih ingat angkanya. Lu taruh 5 juta per bulan konsisten selama 20 tahun, itu lu cuma dapat 1,2 M doang kalau nabung di bank. Tapi kalau misalnya lu taruh di instrumen investasi yang 20% per tahun, lu punya uang itu 15 miliar. Wow. Gila banget kan? 20% per tahun loh. Oke. Ya ini anyway buat yang mikir gak bisa kaya dari investasi udah terbukti gitu kan. 5 juta per bulan doang. Gue baru bikin video gak bisa kaya dari investasi. Waduh. Gak apa-apa, ntar ditabrak-tabrakin aja. Ditabrak-tabrakin tipis ya. Udah tahu ya kerjaannya. Tolong senggol Leo Givani ya. Nah, gitu jadi ya gue taruh BCA terus rungkat pas COVID. Pas COVID gue belajar dari semua source yang gue bisa ya. Ini shout out Rifan Kurniawan. Shout out Teguh Hidayat, shout out dulu ada namanya Andika Setoro Putra. Nah gue belajar dari situ, semua gue pelajarin. Terus gue masuk ke saham 2020 sampai 2022 gue ikut bank digital, cuman banyak dari Arto. Terus gue taruh semua gaji gue waktu itu gue. Ini sekalian aja gue kasih tau ya. Dulu gue sempat kerja di salah satu startup fintech paling ikonik lah pada apa masanya itu, saat itu. Spill dong. Inisialnya TU deh. Itu gak inisial sih, semua orang tahu. Udah, TU apa ya? Ya gitu. Ternak udang gitu. Aduh, gak tahu. Gitu, jadi ya itu gue di situ terus digaji dengan sangat layak juga. Gue bisa testimoni di sini. Terus gue juga ada juga beberapa side hustle dulu. Gue sampai kayak jualan Netflix, jualan Zoom gitu. So dulu laku banget kan. Gue udah jualan Netflix, jualan Zoom tuh dapat belasan juta per bulan dulu. 2020 2021. Nah, itu enggak legal kan? Enggak legal sih sebenarnya. Jadi mohon maaf ya. Zoom sama Netflix. Terus 2000 gue cuan lumayan gede dari Arto, itu that's where I got my first 1 billion sih. Dari Arto. Emang gainnya berapa persen pada saat itu? Itu Arto tuh gue masuk ratusan juta ya. Gue masuk waktu itu di harga mungkin 4.000 ya. 4.000 itu pas awal-awal Pak Patrick sama Pak Jerry Ng baru masuk tuh. Kebetulan di startup gue saat itu kita lumayan early lah. Gue dapat informasi dari situ. Terus gue exit di harga 15.000. Terus gue masuk mungkin 300 jutaan ya. 300 jutaan yang gue tabung dari kerja, dari side hustle gue. Kan gue kerja setahun Netflix tuh belasan juta dapat kayak 100-an. Dari yang startup itu gue dapat 100-an juga. Terus gue juga kadang-kadang freelance. Terus gue juga sering menang lomba dulu. Lomba apa? Lomba-lomba equity research report. Kalau lihat di LinkedIn gue bisa di track sendiri, gue gak bohong. Terus ada lomba-lomba business case competition juga pas kuliah. Terus gue ikut semua. Lomba stand up comedy gak pernah? Gak pernah. Padahal ada talentnya lah. Kalah gue kalah. Terus gue masuk. Terus ya oke lah, gue dapat 1 M pertama tuh dari Arto. Habis itu gue taruh saham lagi. Gue lumayan cuan gede dari ESA. Terus gue lumayan dapat di Commodity Super Cycle 2022 itu gue masuk Adaro PTBA lumayan oke ya, gue cuan dari situ kemiliaran. Abis itu my first big win moment itu di 10 M pertama tuh di 2025 itu 2024 akhirnya 2025 itu dari kripto. Sebentar, jadi gue tuh tahun 2024 sampai 2025 sebelum crashnya Trump Februari itu gue full kripto Karena gue mikir nih terlalu gila sih cycle-nya gitu kan. Gue lumayan dapat gede bareng Bevan. Bevan ada di semua tempat ya. Tapi habis itu 2025 pas crash Trump gue sikatin semua saham di bawah. Entah kenapa tuh gue hoki banget. Jadi 2025 Februari itu pas gue nyariin dari kripto kan OTC tuh butuh waktu kan. Kalau nyairin amount-nya lumayan kan. Terus gue tuh nyairin OTC itu sebulan. Padahal gue udah mau masuk saham tuh langsung Februari. Karena gue waktu itu harga Bitcoin tuh 100 ribuan. Terus gue mikir target price gue waktu itu 140 ribu sebenarnya. Tapi gue mikir kan risk to rewardnya udah gak make sense kan. Dari 100 ribu ke 140 ribu tuh cuma 40%. Gue mikir gue bisa cari di saham 2 kali lipat lah dengan lebih mudah gitu. OTC-nya lama, tiba-tiba Maret crash Trump. Maret crash Trump, bumi waktu itu 80. Bumi 80, Pani itu 7 ribu, 8 ribu. Dewa itu 100-an ya. Itu gue masukin semua. Jadi yang kayak gue kasih tau ke lu, gue pertama kali masuk bumi itu di 80 sebenarnya. Gitu, tapi sempat gue TP di 150, terus gue ambil lagi di 120. Baru yang gue kasih tau lu kan waktu itu gitu kan. Gitu, jadi ya itu kalau dibilang persentase gain paling gede sih dari kripto ya. Dari secara gain? Apa secara persentase. Jadi my jackpot tuh dari kripto sebenarnya. Tapi secara nominal angka uang, ibaratnya gue udah nyampe puluhan miliar nih dari kripto. Abis itu
2 sampai 3x lagi. Kan? Iya, karena udah Nilainya terkompon. gede juga. Betul. Jadi 2 sampai 3x-nya aja udah mengalahkan gain gue dari kripto. Oke. Gitu. Jadi ya gitu sih cycle gue. Jadi bisa bilang gue multi asset investor juga ya. Cuman sekarang 100% di saham karena cycle-nya lagi oke. Emang kripto pada saat itu lu dapat jackpotnya itu di apa? Bukan Bitcoin dong pasti. Hyperliquid. Hyperliquid. Okay. Itu gue masuk di harga pas lagi awal-awal di listing ya. Gue masuk harganya di 7, di 6 sampai 7 terus gue jual di 45. Wow. Nggak peak ya. Peaknya kan kayak 88, 49. Tapi ya. lu all in? Ya all in. Nggak all in lah. 70% lah. 60-70% lah. Gila banget. Ini kayaknya teman ketiga gua yang all in hyperliquid dan hampir all in hyperliquid dan dapet gitu loh. Sayangnya uang gue waktu itu belum terlalu banyak ya. Kalau seperti Kohenki kan ini mungkin udah banyak. Ini nih nggak pernah puas nih. Iya soalnya gue orang irit banget sih. Jadi gue rela benar-benar yang all in gitu gue nggak masalah. Oke. Mungkin aja nanti. Emang lu nggak takut kalau misalnya kalau all in gone gitu? Nggak takut sih. Karena for some reason gue merasa di Indonesia tuh threshold happiness itu udah mulai dikit kalau di atas 10 M ya Le. Menurut lu gitu? Menurut gue gitu. Ini satu cerita menarik. Jadi kemarin itu gua baru main golf sama Kohenki. Iya. Terus Kohenki cerita kalau poin paling nggak enak jadi orang kaya itu adalah kalau kekayaan lu cuma 30 sampai 50 M. Oke. Itu menurut beliau. Oke. Ya. Gua nanya kenapa dong? Dia bilang karena itu lu kayak baru masuk ke entry point orang kaya banget gitu. Iya. Contoh, let's say lu punya 30 M. Lu mau beli mobil yang super mahal karena teman-teman lu udah para kunglu-kunglu semua. Let's say mobilnya 8 M. Lu udah kehilangan 16%. Ya, 16% dari kekayaan lu kan nggak mungkin dong. Betul, nggak mungkin dong. Betul. Lu mau beli rumah di Menteng belum bisa ngepas. Nggak bisa gitu. Kurang duit lu. Iya. Tapi menurut lu threshold happiness itu ini kan pribadi ya? Iya. Di 10 M. 10 M sih. Karena gue orangnya nggak boros. Gue waktu itu pernah beli jam, sempat ada fase lah. Jam, private jet. Kalau negeri beli private jet? Nggak beli. Izin. Maksudnya nyewa. Itu bisa aja sih gue, bisa aja gue. Jadi beli jam pun juga kayak 2 bulan gue jual. Gitu. Meskipun nggak signifikan yang ratusan juta atau yang miliaran gitu ya, nggak signifikan. Karena gue ngerasa happiness gue nggak di situ. Happiness gue tuh di kerja sama spend time sama orang tua sih, sama keluarga lah. Gitu. Jadi dan untuk bisa nyenengin orang tua ketika uang lu udah 10 M, just 1 tahun lalu tuh lu dengan uang 10 M kayak ke Eropa abis 500 juta 600 juta udah very loyal tuh ya masih oke. Karena kan gue ada cash flow dari value juga kan. Gitu. Jadi gue mikir nanti kalaupun nanti crypto bottom nih, mungkin aja gue pindah all in ke crypto lagi. Tapi prinsip gue sisain 10 M. Karena itu ibarat kata lu itu pelampung lu. Iya, pelampung untuk hidup happy lu. Betul. Pelampung untuk hidup. Karena gue coba mikir di atas 10 M apa? Private jet, rumah Menteng, rumah Gading Serpong Nava Park gitu let's say ya. Atau let's say kayak mobil sports. Ya gue gak terlalu suka sih. Gue sih sukanya nongkrong sama teman-teman gue, teman-teman SMA gue, teman-teman lama gue, nongkrong sama co-founder gue, ketawa-tawa. Ya emang gue emang anak tongkrongan aja sih. Gue happiness gue tuh nggak banyak ya. Misalnya dengan uang 10 M juga ke Jepang business class sebulan juga paling berapa 300 juta gitu kan, maksudnya nggak terlalu signifikan juga. Gitu. Jadi gitu sih kalau gue ya. Tapi pasti di awal-awal ada momen apa ya, kayak gue kemarin cerita sama Bevan kayak momen OKB-nya gitu. Iya betul. Apa momen OKB lu pada saat itu? OKB gue. Yang private jet lu sewanya kemana? Bareng Bevan tuh ke Bali. Ke Bali. Ya momen OKB-nya sih jam ya. Pernah beli AP, pernah beli Patek juga. Terus pernah yang itu bareng Bevan yang mobil Porsche. Ya terus gue sempat hampir beli rumah juga ya. Cuman waktu itu bokap gue bilang gak usah lah, buat apa juga beli rumah di Kemang gitu kayak 7-8 M. Udah itu sih, tapi untungnya waktu itu banyak diingetin sama orang tua ya. Kalau nggak diingetin sama orang tua sih mungkin udah kacau banget sih gue spendingnya. Baru setelah gue ngobrol terus. Apalagi lu dekat sama Bevan. Iya itu paling bahaya itu tuh. Iya. Kemarin dia barusan ngabarin gue mau naik private ke Bandung nggak? Baru Bandung. Orang ke Bandung naik Wush. Naik Wush. Mau naik private jet ya. Cuma 50 menit pak pesawatnya gitu. Jadi bercanda Bev. Tapi intinya terus gue coba ngebandingin pengalaman naik PJ apa di hotel-hotel Bali Bulgari gitu yang 40 juta gitu. Dibandingkan gue nongkrong sama teman-teman gue di ya nggak sesedih di warkop itu, maksudnya di bar lah gitu ya. Terus gue minum koktail ketawa-tawa gitu. Gue lebih happy yang ini.
Gitu. Emang agak aneh sih. Jadi gue mikir kayak ya udah berarti emang money itu just a tool to make sure kalau lu sebagai laki-laki itu bisa berfungsi secara baik. Karena gimana lagi cara untuk nge-track lu sebagai laki-laki atau sebagai manusia itu berfungsi secara baik selain uang? Itu poin yang menarik banget sih menurut gue. Iya. Yeah. Ya kan maksudnya kayak let's say bilang kayak gue berkembang sebagai manusia. I'm getting better 1% every day. Gimana cara ngukur lu getting better 1% every day? Okay. Paling gampang yang ngukur setiap tahun kekayaan lu bertambah atau enggak. Karena kalau misalnya let's say gue naik jabatan di kantor tapi kekayaan lu berkurang gara-gara lu boros gitu. Menurut gue lu as a human atau as a laki-laki especially ya nggak bertambah value-nya di masyarakat. Mau itu alasannya apapun, nanggung keluarga kek, mau itu alasannya lu ada unexpected expense kek, menurut gue itu tetap artinya lu nggak berfungsi di masyarakat dengan baik. Karena artinya lu tidak bisa mengatasi kemunduran-kemunduran di dalam hidup lu. Gitu menurut gue. Oke. Tapi gue setuju banget sama poin lu tadi yang coba compare kayak luxuries in life, dan kadang kita setelah kita udah cobain ya, kita baru find out ternyata gini doang gitu. Betul. Dan kebetulan mungkin value kita juga sama. Gue merasa lebih happy gue misalnya duduk ekonomi nih. Iya. Tapi kanan kiri gue itu teman-teman gue, dan gue ada teman ngobrol, daripada gue naik bisnis terus kanan kiri strangers, gue juga bingung gitu. 2 jam mau ngapain, 1 jam mau ngapain gitu kan. Exactly. Oke. Mungkin coba gue tanya ke lo lebih happy ke Bali sama teman-teman lu kayak berlima berenam, ekonomi di sana juga villa yang nggak terlalu mahal, atau lu sendirian keliling dunia, ke Swiss lah, lu sendirian ke Swiss naik first class gitu ya? Iya, habis itu lu spending gila-gilaan lah. Ini kemarin kejadiannya baru banget terjadi, Bev. Oke. Jadi karena gue keseringan sama Bevan. Ini Bevan ini udah teringrain banget ya. Ini kemarin baru kejadian, Jov. Jadi pas kemarin yang ke Singapura, gua flight kesananya gue naik bisnis tapi gue sendiri. Jadi gue terpisah sama teman-teman gue. Dimana itu ada Suli, ada Ko Andrew. Disclaimer, gue nggak pernah bayar untuk business class karena gue pakai mail semua. Jadi gue bukan tipe yang mau nge-spend puluhan juta cuma untuk flight sekali. Enggak, itu flightnya gratis. Lebih murah gue naik bisnis daripada gue beli ekonomi. Karena lo ada miles. Karena gue ada miles. Dan gue cuma perlu bayar 200.000 untuk admin fee. Buat yang nanya, tapi kan mas artinya lu bolos bang. Kan artinya lu boros bang, kan udah company milesnya kan. Iya kan. Credit card company kan. Iya, jadi kan milesnya itu kayak dari spending kita ya nambah terus aja tiap bulan gitu. Itu udah kayak free tiket lah. Yes, betul. Nah, perginya gue naik bisnis, tapi karena bosen banget, gue pulangnya naik ekonomi karena teman gue di ekonomi. Tapi pastinya bukan Ko Andrew. Iya, gitu. Jadi beberapa teman gue di ekonomi ya udah mending begitu gitu loh. Daripada gue bosen. Betul. Karena emang uang kan emang just a tool ya. Mungkin tapi gue nggak menyalahkan orang-orang yang seneng ya punya luxurious things. Kayak gue punya teman yang dia punya jam 40. Demi Tuhan, dia punya jam 40. Tiap hari ganti. Dia punya mobil 8. Dia gak pasang kayak orang pakai batu akik. Enggak. Gini. Enggak di stack 40 biji. Enggak gini. Enggak promosi parfum gitu. Hah? Enggak bukan saya. Izin. Enggak bukan saya. Tapi intinya ya uang itu just a tool ya. As untuk nge-show siapa orang ini sebenarnya. Semua orang pasti pernah lah lewat fase OKB-nya kalau misalnya dia dapat significant amount of money. Tapi at some point biasanya orang itu sadar kalau gue tuh orangnya spender atau enggak gitu. Balas dendam spending gue pun juga hanya terjadi karena gue dulu hidup lumayan middle to low lah. Nah gitu. Coba ceritain background hidup lu. Apakah sama seperti Emir? Aduh. Rumah di Senopati. Bokap punya berapa T? Enggak. Bokap gue a simple IT employee di publishing buku gitu, publisher buku gitu. Mobil gue dulu Avanza 2008 ya. Sampai the day my dad died 4 months ago. Very very sederhana sih. Keluar rumah sebulan sekali kalau makan dulu. Mungkin pas gue kuliah udah better bisa seminggu sekali. Very very simple, rumah gue di gang. Yang masuk mobil aja tuh susah banget. Udah Bekasi di gang. Iya, Bekasi di gang. Jadi fun fact, karena rumah gue di gang, gue kalau naik Grab tuh harus turun di jalan raya terus gue masuk. Oh, itu tipe gang yang mobil itu nggak bisa masuk? Bisa, tapi susah banget. Buat gue masuk. Bisa nggak 2 mobil bisa. Gini? Nggak bisa? Mobil sama motor aja nggak bisa. Mobil doang bisa. Gitu. Jadi teman-teman gue nih jadi jokes teman-teman gue ya. Jadi kalau misalnya turunin gue, kalau misalnya mereka nganterin gue, itu gue harus turun di
ada toko depan, toko di jalan rayanya gitu. Iya. Jadi gue harus turun di pinggir jalan di situ. Karena nggak bisa, karena kalau taksinya masuk ribet, masuknya tuh sempit banget le. Udah kayak karena udah selokan, teman-teman gue pasti ketawa lah liat ini. Intinya kecil banget lah. Tapi nggak susah banget, maksudnya sampai gue ada pembanding, gue baru sadar bahwa hidup gue tuh nggak seberuntung mereka. Ngerti gak sih lu? Oke, dulu lu merasa ya happy ini dalam kesederhanaan gue. Iya, gue standarnya itu dulu ya lu gitu. Yes, baru pas gue masuk SMA gue tuh di swasta gitu ya. Gue baru sadar bahwa anjir ternyata banyak banget yang lebih kaya gitu. Ternyata lu bisa loh dijemput sama mobil gede itu tulisannya Alphard Velfire gitu. Abis itu cuma 4 seater, terus lu bisa angetin kursi lu tuh gue baru tahu. Gue baru tahu tuh. Gue kira mobil tuh cuma Avanza, Xenia, sempit itu gue dulu. Gitu. Jadi kalau dibilang susah juga nggak susah banget, mungkin nggak susah kayak yang influencer lain yang lebih susah, tapi yang nggak serba-serbi ada. Middle to middle low lah kalau gue panggil ya gitu ya. Oke. Nah, gitu. Akhirnya lu bisa nggak bilang kalau misalnya hidup lu itu berubah dari financial market? Oh ya pasti. 100%. Kalau nggak ada financial market, gue nggak akan bisa lah. Absolute zero lah. Dulu gue sempat kepikiran mau kerja korporat di Indonesia kan, kalau lu mau dapat income yang gede gitu, fresh grad di atas 40 juta, mungkin lu harus entah kerja di venture capital yang prestigious banget, atau lu kerja di consulting kan. Lu gue sempat kepikiran di path yang sana, tapi company yang gue apply sih gue nggak terima ya. Jadi gue mikir ya the only way dari financial market, dan ya itu yang gue bilang 5 juta per bulan aja 20 tahun tuh 15 miliar le. Lu tau gak 30 tahun berapa? 100 miliar 5 juta per bulan. Wow. Gitu. Gue dulu mikir kayak gitu. Jadi gue mikir let's say umur 50 pengen punya 100 miliar. Itu berarti caranya worst case banget, hidup gue fucked up. Masa gitu sih? Sumpah, coba hitung sekarang kalau nggak bisa pakai ChatGPT. Ntar kita tunjukin chartnya deh ya. Karena boleh. Berapa tahun? 5 juta per bulan selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Itu lo dapat 14-15 miliar. Enggak, yang 100 miliar? Yang 100 miliar tuh 30 tahun. Serius? Sumpah demi Tuhan. Lu tiap bulan cuman perlu top up 5 juta? 5 juta per bulan. Tapi lu setiap tahun bisa 20% per tahun konsisten. 30 Gila tahun. Kalau lu konsisten 60 tahun jadi apa? Jadi Warren Buffett lu. Warren Buffett kan 20% per tahun. Oke. Gitu. Jadi buat yang nanya nggak bisa kaya dari investasi, menurut gue kalau lu pinter, ini lumayan bold statement ya. Tapi kalau lu pinter dan lu konsisten, lu mau taruh 1-2 jam per hari untuk ngechatin teman lu, nggak usah belajar investasi deh, ngechatin teman lu, curious, lu belajar beneran dari orang yang jago, terus lu konsisten bisa 20% per tahun, lu pasti kaya sih. Kayak gue ngechat Jove hampir tiap minggu. Jov gimana Jov? Pas lagi bull market kemarin tiap hari itu. Tiap hari. Gue ngechat, le ini masuk lagi le. Gue apa itu? Gitu, jadi ya itulah. Makanya kenapa yang bisa jadi entrepreneur sukses tuh cuma 0,1% orang menurut gue. Yang beneran bisa jadi orang sukses ya. 1 banding berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu lah. Tapi yang bisa jadi investor sukses tuh, emang gak semua orang bisa jadi investor sukses. Tapi probability-nya jauh lebih besar lah. Puluhan persen lah menurut gue bisa orang. Masalahnya kan gak semua orang mau 50 tahunnya, 30 tahunnya kan itu. Ya betul, that's the problem ya. Semua orang pengen ngeliat influencer-influencer yang bisa beli mobil sports di usia muda. Abis itu mikir gue maunya kayaknya sekarang gitu. Tapi kalau padahal kan opsinya sebenarnya menurut gue itu agak di luar. Menurut gue ya mungkin gue salah satu contoh bad ininya juga kali ya. Kayak misalnya bisa di usia muda gitu. Tapi maksudnya itu tuh sangat-sangat amat-amat anomali sih. Lu kok merasa diri lu anomali? Gini, gue kemarin baru ngepost di Instagram quotes gini. Dan ini gue udah sangat mengobservasi, yaitu tingkat kesuksesan lu dalam hidup itu berbanding lurus dengan pain yang lu rasakan dalam hidup. Setuju. Ya maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau lu mau sukses dalam 5 tahun, lu harus mampu merasakan rasa pain yang dirasakan orang lain dalam 50-60 tahun dalam 5 tahun tersebut. Karena lu pengen progresnya 10 kali lipat lebih kenceng dibanding orang lain kan. Pain ini dalam segala hal sih, Le. Kayak contoh gue punya 2 temen yang sangat amat deket yang sukses di usia muda juga, punya puluhan M, punya ratusan M, yang tadi gue bilang punya jam 40 itu. Itu pain yang dia rasakan di personal life-nya, di work-nya. Dia Sabtu Minggu gak bisa kemana-mana, harus kerja. Kerja sehari 12-13 jam. Ketemu pacarnya mungkin berapa minggu sekali. Tapi umurnya berapa? 26-27 lah ada temen. Wow. Itu punya ratusan M. Salah satu owner bisnis paling, nanti gue kasih tau ya siapa orangnya. Ini gila banget, dia kehilangan orang tuanya di usia 19 tahun. Dia
juga di bisnisnya juga banyak ketipu kiri kanan, di backstep. Dan itu yang gue merasa, dan gue dan partner gue rasakan, gue sama Faza tuh kita kehilangan ayah kita di usia yang sangat muda lah, 20 awal gitu kan. Terus juga relate. Ya iya, relate. Gue kan sama. Oh iya betul gitu. Oh iya, nambah satu lagi nih sampelnya. Nambah satu lagi. Iya gitu. Terus aduh gak enak, gue belum siap dark jokes. Oh, belum. Baru 4 bulan. Gitu tapi intinya entah kenapa itu cara semesta bekerja ya. Bahwa kesuksesan yang lu dapat dalam hidup itu sangat amat berbanding lurus dengan pain yang lu rasakan dalam hidup. Sekarang pertanyaannya, apakah lu mau mendapatkan itu semua but by losing everything in the process sih? Kesepian gak? Gue yakin Leo sangat amat kesepian. Gue tahu lu juga single kan sama kayak gue. Lu single dan pasti single by choice. Maksudnya kayak Leo, siapa yang gak mau sama Leo Giovanni gitu. Banyak yang gak mau. Gitu maksudnya. Pasti lu chose to be single. Terus juga ya apa, orang tua lu ada yang passed away. Terus juga lu pasti nanggung keluarga dan lain. Patternnya sama lah. Entah kenapa patternnya sama. Sumpah lu bandingin sama influencer yang lain juga deh. Patternnya sama entah kenapa. Jadi ya mau gak? Daftar. Nggak, bukan berarti kalau mau kaya harus yatim ya. Enggak, daftar jadi kaya. Oh, daftar. Gimana sih? Pinter. Nyapu ya, gua. Nyapu sabun itu harus bisa nyapu. Rapi banget sapuannya. Tapi intinya ya itu sih, sangat amat berbanding lurus pain dengan kesuksesan. Oke. Kalau misalnya gue minta lu rangkum gaya investment lu, trading lu ke dalam satu kalimat. Iya. Apa itu? Gue selalu naratif driven. Naratif driven ini buat yang saham yang fundamental doang kan. Gue purely fundamental 2023 sampai 2024 itu kan gue ada porsi-porsi di stok sedikit kan. Tadi kan gue di crypto 70% kan. Itu gue purely fundamental sih. Kayak dulu gue masuk saham-saham seperti MAPA, Auto, DRMA, itu purely fundamental. Sekarang pun gue juga sebenarnya jatuhnya fundamental ya. Cuman naratif driven aja kan. Yaitu gue merasa kalau saham fundamental sendiri tuh bergerak tuh sekarang udah agak susah. Susah nyari saham yang the old conventional way. PER-nya murah, PBV-nya murah. Habis itu di tahun depan labanya bakal bertumbuh. Jadi PER-nya bakal re-rating sehingga lebih tinggi ke industri. Itu udah agak susah sekarang. Gitu. Makanya caranya adalah gue sekarang ya narrative driven. Kayak contohnya, sekarang gue very very bullish on commodities. Like yang sempat gue bilang ke lu juga. Kayak simple aja, kenapa gue bullish di commodities? Karena ya gue melihat bahwa di US 10 yield treasury bonds sama 2 year treasury bonds itu ada gapnya. Dan makin gede gapnya itu artinya makin uncertain marketnya. Biasanya setelah gap ini tahun depannya tuh resesi. Tahun 2000, tahun 2008, tahun 2016 gitu. Tahun depannya biasanya selalu resesi. Nah itu sekarang yang lagi terjadi. Tapi di antara selisih yang gede ini antara 10 year treasury bond sama 2 year treasury bond sama resesi, itu biasanya ada commodity super cycle. Selalu ada commodity super cycle gitu. Kenapa 10 year treasury sama 2 year treasury gapnya bisa jauh? Gapnya bisa jauh karena ya karena uncertainty kan. Orang mengukur bunga yang dapatkan dari 10 tahun ya otomatis lebih kecil dibandingkan 2 tahun lebih gede. Padahal harusnya kan kalau kita naruh uang lebih lama bunganya harusnya lebih besar kan. Gitu. Terus gue melihat juga dari sisi komoditas. Kan kalau misalnya komoditas kan ada banyak kan, ada base metals, ada energi, ada precious metals, ada sawit kan. Base metals tuh kayak bauxite, aluminium, precious metals tuh kayak gold, silver, sekarang ada uranium, bentar lagi vibranium nih kayak Wakanda ya. Habis itu ada juga energi, itu ada coal, batu bara dan lain-lain, terus ada sawit kan. Nah kalau gue lihat sekarang naratifnya tuh ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh iya, naratifnya tuh gue lihat lebih ke energi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari komoditis tuh selalu ada patternnya, Le. Kayak let's say kalau misalnya tembaga naik, itu biasa nikel naik. Dan terbukti, kemarin beneran nikel naik. Terus kalau misalnya gold naik, itu bisa silver naik. Kenapa? Karena orang tuh constantly looking for the next big thing. Setelah komoditas ibunya naik. Kayak misalnya sekarang kan oil and gas naik kan, minyak naik kan, gara-gara perang Venezuela dan lain-lain. Setelah minyak itu pasti naik biasanya coal, karena kan energi kan. Habis itu nanti ada LNG, liquefied natural gas, natural gas gitu. Jadi selalu naik setelah si mothernya ini. Makanya sekarang kan batu bara belum naik, nikel udah lumayan naik, oil and gas juga belum terlalu naik, udah lumayan naik lah. Makanya naratifnya baik yang nyebutkan, mungkin lu pernah dengar saham Bull, Sochi, LNG-nya naik kan, terus Medco juga oil and gas, gue suka banget sama Medco gitu. Jadi naratif itu selalu bisa dibaca dan selalu ada patternnya, gue suka banget. Nah kalau kata Jim Rogers, commodities itu bisa naik kalau apa? 3 faktor.
Pertama kalau supply-nya ke constraint, kedua demand-nya naik mendadak, sama ketiga ada faktor geopolitik. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang kan supply dari coal ini kan bahkan di-cut kan. Kayak nikel kemarin. Nikel tuh juga RKAB-nya di-cut sama Bahlil kan. Ada proxy-nya gitu. Makanya kenapa ya gue yakin kemarin nikel bisa naik setelah tembaga naik gitu. Habis itu dari sisi batu bara juga RKAB-nya juga banyak yang di-cut kan. Kecuali mungkin IUPK yaitu company-company batu bara yang produksinya gede. Karena pemerintah nggak mau kehilangan royalti gitu. Pemerintah kan dapat royalti dari mereka kan. Apa itu? Kan ada 3 kan kemarin katanya. Satu lagi. Bumi. Geopolitik. Ya geopolitik. Tapi kalau geopolitik kan lebih gampang nebak supply shortage dan demand increase daripada Trump mau nge-tweet apa kan. Iya kan. Jadi ya gue ngelihat dari sisi itu ada supply shortage, terus juga demandnya naik banget. Kayak China tuh lagi stockpiling minyak gede-gedean. Kenapa? Gue tanya temen gue karena they are preparing for war. Wow. Kedua, dari sisi batu bara juga gue udah melihat bottom indicator bahwa supply-nya tuh dikit banget. Kenapa? Karena kalian bisa tanya deh teman-teman kalian yang ditambang batu bara tuh lagi banyak-banyaknya yang dikenain layoff. Kenapa? Karena supply-nya dikit. Karena kalau harga batu bara nggak naik, ini chicken and egg problem gitu. Karena kalau misalnya harga batu bara nggak naik, marginnya tipis, mereka harus layoff. Nanti ketika harga batu bara naik, baru mereka massive hiring, terus setelah cycle-nya turun lagi, mereka layoff lagi. Sekarang tuh lagi bottom indicator banget, especially buat coal. Padahal harganya lagi lumayan naik ke 120 kan. Itu teman-teman gue banyak yang kena layoff di tambang batu bara. Jadi gue melihat bahwa ya minyak udah naik, batu bara bakal naik, dan bettingnya kan ada batu bara kalau nggak oil and gas kan. Dan gue punya each winnernya lah dari masing-masing sektor tersebut gitu. Mau di-spill nggak? Ya boleh aja sih. Kalau menurut gue sih di minyak sih Medco ya. Kalau Medco kenapa? Medco karena kan dia bakal dapat influx net profit yang gede dari anak perusahaannya tuh Aman. Karena for konteks Aman tuh tahun lalu tuh revenue-nya tuh di kuartal berapa ya tuh sempat hampir nol. Gara-gara smelternya tuh nggak beroperasi, nggak siap. Dan pemerintah tuh bikin regulasi, lu nggak boleh ekspor konsentrat doang. Konsentrat tuh maksudnya si mentahannya doang. Lu harus olah dulu, olah izin. Tapi intinya kalau mau olah tuh smelternya harus hidup dulu. Gitu makanya Aman mulai hidup. Nanti Aman kan berapa persen owned by Medco. Nanti dia dapat ngasih ke Medco. Sekarang pertanyaan kenapa nggak beli Amannya? Kan AMMN juga IPO kan. Soalnya si Amannya ini menurut gua valuasinya sekarang kan minus ya. Valuasinya minus gara-gara dia negatif kayak tahun lalu smelternya nggak jalan kan. Gitu. Jadi menurut gua lebih safe ke Medco karena dengan re-rating ya dia bisa upsetnya minimal bagger lah menurut gua. Should be okay dengan itu. NFA Dior. NFA Dior itu kalau dari sisi minyak ya. Kalau dari sisi batu bara sih winner gua ada 2 sebenarnya winner gue. Itu ada AADI dan Bumi. Gue suka banget yang kedua. Iya tapi gue jelasin Buminya aja kali ya. Kalau AADI itu purely fundamental play sih, very technical. Nanti dia mau gedein dividen payout ratio-nya, akhirnya PE-nya bakal re-rating dari 3,5 ke 5,5. Harga call gue estimasi naik ke 150. Jadi mungkin bisa ada 2 sampai 2,5x lah upside margin of safety dari sekarang. Tapi kalau misalnya ini bahasa gue fundamental banget kalau ADI ya. Tapi kalau misalnya Bumi sih narrative driven ya. I think right now Bumi is one of the only option for Konglo play di Indo. Karena yang kayak tadi lo bilang, retail inclusionnya banyak banget, real free float, very very liquid. Jadi fund mau masuk gampang, fund lokal ataupun fund asing. Plus juga retail participation and FOMO-nya pasti bakal gede banget kalau price action-nya mendukung. Jangankan ke 400, mungkin ke 350 atau ke 370 aja. Gue yakin Leo Giovanni pasti FOMO lagi buat nambah. Gue sekarang udah FOMO nih. Gitu jadi ya itulah. Gue very very bullish on commodities. Sebenarnya panjang banget ya kalau gue jelasin dari sisi supply demand sama geopolitik. Tapi itu kira-kira summary-nya kayak gitulah. Nah jadi kalau misalnya gue minta nih Jov, lu pick 3 saham yang lagi lu lirik. 3 aja nih. Apa tuh? Not financial advice, do your own research ya. By order of priority atau size di portofolio ya. Bumi, Medco, ADI yang tadi gue bilang. Bumi number 1. Bumi number 1. 3-3 commodity play. Nah untuk narasinya teman-teman bisa tarik balik ke bagian tadi ya. 3-3-nya udah dijelasin juga narasinya atau teman-teman bisa masukin link YouTube ini ke Gemini ya. Terus, minta transkrip ya. Gue juga sekarang kayak gitu. Kenapa Jove mau beli Bumi? Oh Jove mau beli Bumi. Bener gak? Iya benar. Nah gue mau bahas sedikit tentang revalue nih. Karena gue kan juga ada di dalam ya. Dan gue juga tahu Bumi. Terus kemarin dapat beberapa juga lah. Stock picknya itu dari revalue. Gue mau nanya, apa bedanya revalue ini dengan komunitas
saham lain gitu loh. Oke. Kalau mau ditanya bedanya apa 3, gue bisa jelasin. Yang pertama tuh dari sisi cara kita komunikasi. Kita sangat amat tongkrongan sih. Dan mungkin beberapa orang gak suka ya, kayak kita kadang-kadang ngomong kasar, kita banyakan ngelawaknya gitu. Jadi bener-bener di komunitas tuh, bahkan kerja mereka tuh ngebully gua gitu. Ngebully co-foundersnya gitu. Ngebully in a good way ya, kayak ngecele-celein gitu ya. Karena emang itu style love language kita lah, itu pertama. Sama kedua, kita gak ada aliran harus fundamental, harus naratif, harus teknikal. Tapi kita semuanya ada, Kita tuh sebenarnya manusia fundamental at heart. Kita bertiga sangat amat business driven, profit driven, future earnings, future asset, benar-benar fundamental. Tapi kita juga sangat amat fleksibel. Kita juga sangat amat terbuka terhadap naratif driven. Kita sangat amat terbuka terhadap ilmu-ilmu technical analysis. Makanya di Revalue pun kita ada swing trading juga. Maksudnya kita ada salah satu mentor teknikal kita namanya Gopal. Itu juga kita provide juga buat orang yang suka teknikal. Kayak Boboiboy karakter. Iya, namanya kayak nama Gopal Boboiboy ya. Gitu. Terus ada juga kita kemarin juga provide materi bandarmologi juga. Jadi kita sangat amat open terhadap semua metode karena di Revalue alirannya tuh kalau gue sebut survive. Bukan aliran ini ya, bukan aliran tertentu di salah satu pihak gitu. Terus yang ketiga itu adalah background mentornya ya. Foundernya bertiga. Biasa kan kalau komunitas tuh satu atau dua. Tapi biasa ada satu orang yang jadi frontman banget kan. Kalau di Revalue yang lagi bikin konten intensif kan Faza, tapi kita bertiga mau bikin konten, kita bertiga benar-benar mau muncul dengan background kita masing-masing. Faza yang dia 6-7 tahun itu managing duit orang udah puluhan miliar, udah almost ratusan miliar. Cesar udah 15 tahun di market, pernah kerja di aset manajemen, kelola triliunan, udah punya CFA juga. Which is di Indo kan lumayan jarang ya yang punya CFA terus bisa ngajar dengan bahasa tongkrongan gitu. Terus gue dengan ilmu jalanan gue yang survive dan bisa membawa gue kesini sekarang. Jadi 3 co-founder ini kita sangat aktif sih di Discord. Jadi mungkin itu yang membedakan ya 3 hal kalau disuruh point out. Tapi berarti lu dan Cesar bakal mulai konten juga nih? Bakal mulai konten, tapi masih menemukan formula yang makanya harus belajar dari bos Leo ya. Nih, BTW ini lu juga lagi into clippers. Kalau teman-teman di sini misalnya mau ngeklip podcast ini tuh boleh banget ya. Ntar gue taruh link, 2 link yang akan gue taruh di bawah. Yang pertama link Revalue. In case kalau teman-teman mau join, itu nanti share ya linknya. Gue taruh di bawah, teman-teman langsung klik aja, bisa daftar. Terus kalau misalnya mau jadi clipper untuk Revalue ya, ada Faza, ada Jove, ada Cesar, bisa juga daftar di bawah. Boleh, thank you so much. Nah, tapi masalahnya gini, sekarang ini gue lihat ya, ada satu hal yang apa ya, lumayan bikin gue merasa agak gatel gitu kalau ngelihat influencer saham izin. Kita nggak pernah tahu kayak performanya itu loh. Performa aslinya. Lu ngerti gak? Kayak gue lihat banyak banget orang kayak ngasih 5 stock pick, 4 turun, 1 naik, satunya ini sudah kuungkapkan. 4-nya ini nggak ada nih. Tombol lu sendiri yang beli. Gitu. Nah, jadi biar lebih transparan nih, gue mau kasih tantangan buat lu nih. Apa nih?Gue nggak berani nantang orang lain karena nggak enak gitu loh. Lu berani nggak kalau gue tantangin open portal trading, ya? Gue kasih 100 juta buat lu trade, cukup nggak? Ya lah. Kecilan nggak? Kalau ke Jove kecilan nggak? Nggak. Cukup lah. 100 juta trading. Dalam 2 bulan lagi, lu balik ke sini lagi, terus kita tunjukin performanya. Dan lu harus breakdown. Kenapa lu beli A, kenapa lu TP, kenapa lu SL. Secara lengkap lah. Bisa ya? Bisa. Karena di Revalue pun kita ada ini juga, ada habit juga. Jadi setiap kali ada event namanya Top G itu kemarin yang di hotel itu. Next, Leo harus ikut. Itu gue kemarin mau ikut cuman Imlek. Lagi Imlek, betul. Itu kita open porto sih. Kasih tahu alokasi kita berapa, average kita berapa. Jadi kalau ada orang yang ikut event offline terus pasti bisa nge-track performa porto kita secara tidak langsung. Nah ini pas banget mungkin buat teman-teman di sini yang tertarik untuk join Revalue, udah join Revalue atau mungkin belum join Revalue. Kita kasih teasernya dulu deh 100 juta di tradingnya. Boleh. 2 bulan lagi kita tunjukin performanya. Boleh, ini 100 jutanya uangnya Leo, jadi gue harus sangat amat bermain dengan hati ya. Iya, dengan hati, dengan jiwa, dan tolong jangan dihilangkan. Aman. Coba Jov, call out satu orang buat datang ke podcast ini yang let's say dia trader, investor,
punya komunitas saham, crypto, whatever lah. Yeah. Yang penting trading, investment. Ya. Call out satu orang untuk gue tantangin trading buka porto juga. Trading buka porto? Iya, 100 juta gue kasih juga. Boleh 2 orang gak? 2 orang boleh. Boleh. Satu yang trading gue Emir sih, karena Emir lagi banyak collab sama gue. Emir. Emir, abis itu satu lagi one of my mentors ya, Korifan Kurniawan sih. Korifan. Gue menarik kalau misalnya pengen tahu Korifan tuh, karena kan ini menarik kan, konsepnya kan 2 bulan sekali kan. Sebenarnya kurang cocok sama gue, karena kan gue investasi kan, Le. Lu jangan banyak alasan. Bukan maksud gue pengen lihat Korifan gimana. Soalnya Korifan nih sangat amat fundamental, setahu gue. Ya lu udah nge-call on orang masa bilangnya nyari alasan. Ya bukan nyari alasan, maksud gue pengen lihat dengan time horizon yang dimiliki stock pick seperti apa yang akan dilakukan. Okay. Karena dia biasa time horizonnya kan panjang kan. Oke. Jadi gue pengen tahu kalau di challenge kayak gini gimana dia kungfu-kungfunya. Oke. Nah, gitu. Jadi buat Emir dan Korifan Ya. berani nggak nerima tantangan call out dari Jove? Ini kayak ice bucket challenge gitu ya? Iya dong. Datang ke podcast ini dan kita tantangin trading open porto 100 juta. Yes. Kalau misalnya berasa kurang silahkan tambah sendiri. Mohon maaf ya. Duit Leo masih banyak kok, tenang. Oke. Terakhir. Ya. Jov, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir, berarti mereka tertarik banget nih sama cerita lu. Terus pengen banget mungkin belajar dari lu juga. Ya. Apa satu pesan yang mau lu sampaikan ke mereka yang udah nonton podcast kita ini? Satu pesan ya? Satu pesan penutup. Menurut gue semua orang untuk bisa sukses di bidangnya tuh, menurut gue semua orang tuh punya conversion rate untuk menjadi sukses. Oke. Cuman yang emang gak adil di dunia ini tuh conversion rate itu beda-beda. Leo Giovanni 3 bisnis, 3-3nya sukses. Jove 3 bisnis mungkin satunya sukses. Apa tuh? Atau mungkin ada orang yang Yang apa? jadi asal aja nih analogi aja analogi ya. Meskipun mungkin benar juga ya. Misalnya ada orang yang 5 bisnis cuma 1. Ada orang yang 20 bisnis cuma 1. Atau nggak ada, bisa jadi juga. Iya mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada yang 100 dulu. Tapi gue percaya pasti ada conversion rate-nya. Yes. Nah yang bikin beda, apa yang bisa menentukan conversion rate seseorang menurut gue 3. Pertama talent, yang mana ini tidak bisa dijelaskan. Yes. Entah kenapa Leo punya aja sense untuk mikir gimana cara bisa sukses. Entah kenapa Jove bisa aja dari investasi bisa make it gitu. Dan ini nggak bisa dijelasin juga. Kedua tuh seberapa sulit hidupnya. Bisa makin sulit itu odds untuk sukses lebih tinggi. Oke. Atau kenapa dunia emang adil. Terus yang ketiga itu dari keinginannya untuk belajar. Oke. Jadi gimana cara mempertajam ketiga ini, karena bisa dikontrol, kebetulan izin cuma yang ini kan. Jadi ya please belajar dari siapapun, kapanpun, mau udah sekaya apapun. Gue diajarin sama mentor gue, udah sekaya apapun, udah sukses apapun, intinya harus tetap belajar sih. Harus tetap belajar dan harus tetap mencari rasa sakit. Kan rasa sakit nggak harus bokap meninggal atau nyokap meninggal, tapi atau harus ditinggal pacar gitu, nggak gitu. Tapi kan rasa sakit bisa dari belajar sampai jam 3 pagi, tidur cuma 5 jam. Entah kenapa makin tinggi rasa sakit, kemungkinan sukses makin tinggi gitu. Mantap. Thank you banget Jov udah datang ke Thank you Inner so Circle. much. Thank you so much. Buat teman-teman yang mau nonton podcast dengan tamu sekeren Jove, pastikan udah subscribe channel ini dan see you on the next video. Bye guys.